manfaat silaturahim itu adalah diantaranya memperpanjang umur, ya. Itu salah satunya. Kemudian apa? Berjumpa kita, bertemu dengan saudara kita, pasti tidak ada yang tidak senyum, ya kan? Bersalaman, senyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Nah, itu. Nah, banyak-banyak sedekah sih. Kemudian apa? Saling berjabat tangan kita antara saudara, ya. Itu menggugurkan dosa-dosa kecil kita. Nah, ya. Belum lagi apa-apa, baru berjumpa, berjabat tangan, senyum, semuanya berpahala. Hadir kita di sini ada keberkahan. Belum lagi nanti, ya, waktu-waktu mustajab adalah waktu saat-saat berbuka puasa. Tapi seringkali teman-teman semuanya waktunya habis untuk apa? Ngabuburit, ya kan? Jalan-jalan, dengar musik, atau kalau di TV nonton lawaan gitu. Sehingga apa? Lupa berdoa. Nah, itu sesungguhnya waktu-waktu yang direnggut gitu ya, yang hilang dari diri kita padahal waktu yang mustajab, ya. Silakan nanti doa apa saja ketika kita berbuka, ya. Berbuka nggak perlu cepet-cepet, tapi menyegerakan berbuka itu penting, tapi jangan cepet-cepet apa ya, mau selesai gitu ya. Nah, baik teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sedikit perkenalan, saya ini juga guru ya. Mungkin teman-teman karena di FKID juga mungkin calon guru ya. Beberapa teman-teman kita yang di Unri ya, itu juga banyak praktek di sekolah kami ya, di SMP atau SMA IT Alfitiah. Jadi nanti kalau teman-teman mau praktek silakan saja. Kalau apa ada kesempatan pasti bisa gitu ya. Dan selain aktif di dunia nyata, saya juga di dunia maya. Ya, silakan cari di kalau IG-nya Hartono77 underscore. Kalau di YouTube-nya saya banyak menulis, banyak membuat video tentang konten-konten pendidikan. Jadi kalau teman-teman guru pengen ada ide-ide kreatif, kunjungi channel saya di Guru Kreatif ya. Insya Allah nggak susah nyarinya. Paling ada, kalau ngetik Guru Kreatif ada yang di atas, saya agak di bawah sedikit. Berarti masih ada ratingnya lah gitu ya. Baik teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an bahwa tujuan kita berpuasa itu adalah untuk menjadikan pribadi yang bertakwa. Seperti ayatnya tadi dibacakan panjang ya. Di antara apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Teman-teman semuanya, yang mesti kita, jadi bahasa saya agak-agak bahasa sosmed ya. Pakai teman-teman, kalau saudara-saudari atau bapak ibu nanti tausiah di masjid atau musola ya. Baik teman-teman semuanya, di sini yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa tujuan kita berpuasa adalah menjadikan pribadi yang bertakwa. Berarti apa? Ada perubahan setelah kita berpuasa. Jangan sampai tidak ada perubahan. Dan perubahannya adalah mengarah ke perubahan yang lebih baik. Gitu. Karena ini di jurusan biologi, saya ada dua nama binatang yang ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Pertama, ada hewan yang melakukan metamorfosis, namanya apa? Kupu-kupu, ya kan? Ini ada lagunya, ya kan? Ada lagunya, persahabatan itu bagaikan kepompong ya. 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 Baik teman-teman semuanya, kupu-kupu itu awalnya adalah berawal dari makhluk yang menjijikkan, yang namanya ulat, ya kan? Kalau teman-teman yang putri ini dikasih ulat pasti ada yang menjerit gitu ya. Bukannya gitu, bukan malah senang ya, tapi menjerit gitu, spontan ya. Kalau yang jurusan biologi nggak tahu, mungkin karena udah biasa ketemu ulat gitu ya, biasa saja kali ya. Jadi ketemu ulat malah hai gitu ya. Terus ulatnya senyum gitu ya. Ini kayak di kartun gitu, ulatnya senyum gitu ya. Baik, awalnya ada ulat. Ulat itu makanannya apa?
makanya daun-daun dan cenderung merusak daun. Ya, emak-emak kalau di rumah itu sibuk menyemprotin tanaman bunganya. Kenapa? Dimakan ulat. Ya, emak-emak kan berharap menanam bunga, tumbuh bunga, beraneka bunga, tapi ini diserang sama ulat, gitu. Sehingga harus disemprot atau dibuang ulatnya. Gitu. Nah, namun kemudian ulat tunggu, sebelum itu makanannya adalah daun dan cenderung merusak. Kemudian apa? Cara berjalannya itu bagaimana ulat? Dengan merayap dengan kakinya, ya. Nah, intinya apa? Makhluk yang menjijikkan, cenderung merugikan, kemudian awalnya dia merayap. Kemudian apa? Di tahap berikutnya, di tahap menjadi kepompong, maka ulat pun tak makan tak minum, ya. Biasanya kalau kita jumpa daun-daun pisang, itu ada yang menggulung, ya, agak warna kekuning-kuningan, itu berarti dia sudah tahap menjadi kepompong. Dan biasanya dia tidak memakan makanan lagi. Dan kemudian apa? Di tahap berikutnya setelah kepompong, maka muncul makhluk baru yang namanya kupu-kupu, yang kemudian apa? Ketika menjadi makhluk baru ini, maka perubahan pun terjadi, ya. Pertama, kupu-kupu tidak lagi makan daun, tapi makan apa? Dia memakan nektar bunga, sari bunga, dan dia hinggapnya di aneka warna bunga. Kemudian apa? Cara bergeraknya bukan lagi dengan merayap atau berjalan dengan kakinya, tapi apa? Dengan terbang. Kemudian apa? Kupu-kupu punya wajah, punya tubuh yang memesona, yang semua kita pasti ingin mengejar-ngejarnya, gitu. Nggak ada yang apa kamu kupu-kupu jelek ya, gitu. Nggak ada, ya. Atau jijik gitu, nggak ada. Nggak ada, ya. Pokoknya respon kalau, maka seringkali simbol keindahan, simbol kebahagiaan itu ada kupu-kupu, nah, gitu, ya. Nah, teman-teman semuanya, kemudian apa? Kupu-kupu itu, ya, karena hinggap di berbagai macam bunga, ya, kita sudah tahu apa yang dilakukannya. Ternyata membantu bunga dalam penyerbukannya untuk menjadi buah, ya. Yang tadinya awalnya kupu-kupu merugikan, merusak, menjijikkan, setelah melakukan proses puasa tumbuh menjadi makhluk baru, bisa terbang, bisa bermanfaat bagi makhluk yang lainnya. Dan berbeda dengan satu hewan lagi yang namanya ular, ya. Kenal ular, ya? Bukan ule, ya. Ular. Kalau ule apa ya? Ulat tadi. Iya. Kalau ular bahasa Minangnya apa? Ular awalnya dia cara bergeraknya juga dengan tubuhnya, ya, merayap. Kemudian apa? Nah, kalau ular, ya, awalnya dia, misalnya kalau ular sawah, taruhlah makan tikus atau makan kodok, ya. Ternyata ular juga mengalami sebuah proses perubahan dan dia juga harus berdiam diri. Yang berubah apanya? Sering ketemu nggak di pekarangan ini ada bekas-bekas kulit itu? Ada, ya. Kalau teman-teman punya kebun, punya ladang, pasti sering ketemu nih, ya. Nah, ternyata ulat ketika berproses, ya, melakukan perubahan, wajahnya tetap ular, ya. Awalnya makannya kodok, ketika sudah habis puasa juga makannya kodok, gitu. Ketika awalnya cara bergeraknya juga dengan tubuhnya merayap, setelah berpuasa dia juga nggak berubah, tetap merayap. Jadi teman-teman semuanya mau puasa seperti ulat apa ular? Enggak, kedua-duanya loh, Ustaz. Masa ya, maksud saya bahwa teman-teman semuanya jangan sampai 30 hari atau 29 hari kita berpuasa, ya, yang tadinya suka emosian, marah-marah gitu, ya. Kalau praktikum gitu suka membuang-buang apa karena enggak apa, kan ada sering jengkel, nah gitu kan, kurang sabar gitu, ya. Nah, setelah berpuasa ini latihan kesabaran, ya. Yang tadinya, ya, ketemu kucing gitu jengkel, ya. Sekarang kalau ketemu kucing harus disayang, anak biologi, ya. Ya.
ketemu kucing, ketemu anjing gimana? Disayang juga sih ya. Diperlakukan sebagaimana kita memperlakukan juga secara ini ya, manusiawi, secara alaminya. Baik teman-teman semuanya ya. Sehingga apa? Proses puasa yang kita lakukan ya, itu merubah diri kita menjadi keadaan yang lebih baik. Sehingga apa? Harapannya ya, harapannya ketika kita nanti 1 Syawal itu betul-betul menjadi makhluk baru ya. Karena apa? Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, ini kita sudah tahu nih, tapi menjaga seluruh yang membatalkan baik puasanya maupun pahala atau nilai puasanya ya. Oleh karenanya termasuk acara yang kita lakukan hari ini adalah sebenarnya upaya-upaya ya, upaya-upaya untuk bagaimana kondisi-kondisi Ramadan itu menjadi pembelajaran bagi kita. Mungkin kita akan susah ketemu seperti ini ya, silaturahim. Kapan? Ketika di hari biasa. Tapi di momen Ramadan ini seperti ada ketertarikan, seperti ada kesamaan itu, rasa gitu. Kenapa? Jawabannya sebenarnya ada di Al-Quran surat Al-Imran ya. Wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu ya. Wa'tasimu, berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, jangan bercerai-berai. Jadi teman-teman semuanya, tali agama Allah itu apa? Jadi kalau kita ini sekarang ini, kita ini sudah punya tali ikatan yang sama, iktisam bihablillahnya sama, Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Al-Quran yang dibaca tadi sama. Itulah hal-hal yang menyatukan kita. Dan hari ini kondisi umat Islam itu sedang berada di kondisi baik-baik saja. Maksudnya apa? Semuanya itu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di 10 terakhir ini, pastikan diri kita jangan sampai terlena bahwa yang memberikan kita rezeki, la rizku ilallah, kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kita kecuali Allah. Tidak sampai makanan ini ya, nggak bisa kita makan kalau Allah tidak memberikan izin makan. Banyak hari ini orang ya, kondisinya baik-baik saja ya, tapi tak bisa makan minum ya. Ya boleh jadi karena ada keadaan-keadaan tertentu ya. Maksudnya uang ada, fasilitas ada, makanan ada, tapi makanan untuk bisa sampai ke mulut pun diatur. Nah, kalau teman-teman di sini belum ada pantangan makan ya, makan gulai jaring masih bisa masuk ya, gulai patai masih bisa masuk ya, pucuk ubi apalagi Ustaz. Bapak-bapak yang di sini insya Allah masih Pak ya, alhamdulillah. Itu kenikmatan yang luar biasa. Kalau apa? Kalau Allah masih memberikan kita kesehatan, Allah masih memberikan kita nikmat untuk bisa bersilaturahim. Baik, karena waktu berbuka sudah dekat ya. Terakhir saya closing, mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan ibadah puasa di penghujung-penghujung ini. Dan kita insya Allah berdoa bersama, mudah-mudahan di penghujung Ramadan ini benar-benar menjadikan kita pribadi yang seperti ulat tadi ya, memiliki perubahan yang lebih baik, bisa bermanfaat bagi kita dan lingkungan kita insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.